Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan berikan materi sedikit terkait dengan agroturism yang melengkapi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Terkait dengan agroturism ini, saya akan lebih mengarahkan kepada contoh kasus yang memang lebih pada aspek teknis, sehingga diharapkan adik-adik memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan nantinya mungkin magang atau mungkin bekerja di agroturism. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara agroturism ini memang sifatnya adalah bagian dari ekowisata atau subsektornya ekowisata. Jadi memang lebih mengarah kepada aspek lingkungan yang memang tapi tidak terlalu strict banget ya seperti dengan ekowisata, karena ini menjadi sub dari ekowisata. Jadi aspek lingkungan itu menjadi penekanan dalam pengembangan aktivitas pariwisata. Jadi pariwisata itu pada dasarnya adalah memberikan nilai tambah bagi aspek pertanian ya. Pertanian itu yang meliputi pertanian itu sendiri, kemudian perikanan, perkebunan, peternakan dan sebagainya, itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas pariwisata, dan itu dapat dikembangkan menunjang aktivitas perekonomian masyarakat itu melalui sektor pariwisata. Jadi pada dasarnya pariwisata itu melekat di sektor agro ya. Jadi ini meningkatkan kualitas dari suatu industri pertanian, dan itu ya tetap berjalan, industri pertanian tetap berjalan sesuai dengan apa adanya. Kemudian bagaimana pariwisata itu masuk di dalamnya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan hasil penjualan, meningkatkan kunjungan dan sebagainya. Itu tuh peran pariwisata, dan otomatis ya kita aktivitas pariwisata ini akan mendatangkan manfaat secara ekonomi secara langsung bagi pengelola dan masyarakat yang ada di situ. Jadi peran pariwisata itu adalah sangat signifikan terhadap agrowisata. Jadi pada dasarnya ini dengan kondisi yang sekarang ini, era pandemi ini, kita masih mengalami proses perubahan paradigma dan lebih mengarah kepada pentingnya aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek hubungan dengan masyarakat. Itu yang menjadi bagian dari penekanan yang dewasa ini sudah berkembang. Jadi agrowisata ini sudah mengarah kepada pengembangan aktivitas pariwisata yang lebih masif lagi. Mungkin dulu tidak terlalu diperhitungkan, tapi sekarang ini orang sudah mulai berpikir bagaimana sih kita ini melihat sesuatu, melihat pariwisata ini ingin berrekreasi, ingin melakukan sesuatu yang aman, nyaman, menyenangkan, berbasis alam ya. Ini mungkin bisa menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi aktivitas pariwisata melalui agrowisata. Jadi sedikit mengulang tentang bagaimana sih agrowisata ini. Jadi pengertiannya adalah saya ambil penekanan saja ya. Dari agriturism sebagai bentuk komersial yang dilingkan dengan produksi pertanian. Jadi kita bicara produksi. Jadi produksi pertanian, jadi sudah ada aktivitas pertanian, itu sudah ada, sudah dikembangkan, sudah menjadi tradisi pertanian itu. Nah kemudian bagaimana produksi pertanian itu tentunya memiliki proses. Ya, proses bagaimana dari A sampai Z itu, dari awal pengolahan lahan, kemudian dari membaca sawah, kemudian dari mengairi, kemudian dari menanami, kemudian memupuk sampai dengan proses memanen. Itu dari proses dari A sampai Z itu menjadi proses. Kemudian kita gabungkan dengan aktivitas pariwisata. Jadi sebenarnya agrowisata ini combine ya, produksi pertanian, proses, dan pariwisata. Dari produksi pertanian sudah ada, ini menjadi tradisi ya, tradisi masyarakat. Ya mungkin kalau kita hidup di masyarakat yang di daerah pedesaan ya mungkin itu hal yang
hal yang biasa kita temui setiap hari, tetapi bagi masyarakat di daerah perkotaan yang memang setiap harinya tidak mengenal aktivitas ini, mungkin itu hal sesuatu yang menarik, dan ini menjadi pasar ya. Kita bicara pasarnya adalah segmen pasar tertentu yang memang wisatawan ini tidak pernah datang ke suatu tempat yang menawarkan aktivitas agrowisata. Nah, ini menjadi proses yang menarik buat mereka. Kalau kita memang biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita meng-create sesuatu itu luar biasa menarik. Jadi dari proses pertanian sudah ada setiap harinya dilakukan oleh masyarakat, kemudian bagaimana kita menjual proses itu, mengemasnya. Kalau kita bicara pariwisata itu mengemas ya, pengemasan seperti apa proses pengemasannya dengan baik, kemudian bagaimana kita melakukan proses penjualan, pemasaran melalui aktivitas pariwisata. Jadi tiga hal ini menjadi memiliki sangat keterkaitan. Jadi untuk pengunjung ke arah pertanian atau bisnis pertanian sehingga bertujuan untuk menghibur dan mengedukasi pengunjung, dan prosesnya ini, proses yang terjadi itu menjadi proses yang edukatif. Artinya memberikan suatu pemahaman bahwa inilah budaya masyarakat yang ada di situ. Misalnya membajak sawah dengan menggunakan kerbau, dengan masih tradisional ya, masih ada kerbaunya, masih menggunakan sapi secara tradisional yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ. Nah, itu menjadi proses edukasi. Kemudian bagaimana proses penanam secara tradisional ya. Kemudian proses pemupukan, mereka tidak menggunakan pupuk yang biasa, tapi mereka menggunakan pupuk kandang dari sapi itu, dari peternakan itu diambil, kemudian dibuat pupuk untuk tanaman pertanian. Itu menjadi proses edukasi. Pengolahan pupuk itu sendiri juga menjadi proses edukasi dari pengunjung. Jadi semua yang ada di masyarakat itu yang memang potensial untuk dikembangkan itu akan menjadi daya tarik ya, edukasi pengunjung. Kemudian hiburan. Nah, hiburan kita juga menawarkan hiburan. Nah, hiburan apa yang kita bisa kemas di situ? Itu juga tergantung dari kondisi, karena masing-masing agrowisata itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak bisa kita memiliki satu konsep tertentu pada satu tempat tertentu untuk dikembangkan menjadi agrowisata dan itu sukses, kemudian konsep tersebut kita alihkan ke tempat yang lain yang memang memiliki karakteristik yang mirip atau sama. Itu belum tentu juga berhasil, karena kita harus melihat pada formula yang memang harus ditemukan di suatu tempat itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memakai formula yang A, kemudian formula A itu kita terapkan di destinasi yang berikutnya, yang karena kita menganggap itu memiliki kemiripan, itu belum tentu juga. Itu karena pasti akan memiliki suatu hal yang sangat berbeda, entah itu karakteristik masyarakatnya, entah itu produknya, entah itu pada aspek segmentasi wisata dan sebagainya, itu pasti berbeda. Perbedaan itu yang harus kita kenali. Jadi tidak ada formula khusus yang memang bisa untuk diterapkan pada semua aspek agrowisata. Jadi kita harus melihat pada konsep kelokalannya seperti apa, konteks keunikannya seperti apa, kemudian sarana prasarana SDM dan sebagainya yang ada di situ. Kita harus petani, kita harus identifikasi. Jadi baru kita merumuskan formula, ini formula seperti ini yang cocok, formula ini yang harus kita temukan untuk pengolahan agrowisata. Jadi itu harus kita pahami bersama. Jadi proses menghibur itu tentunya kita harus melihat apa yang ada di situ. Entah di situ ada namanya sanggar kesenian, itu bisa kita suguhkan menjadi tampilan kesenian. Ya, apabila mungkin di situ kurang menarik menurut kita, ya kita harus berusaha mengemasnya. Bagaimana sih mengemas sebuah tampilan, misalnya musik patrol atau mungkin kesenian hadro dan sebagainya yang ada di situ, itu bisa kita kemas untuk tampil di situ pada saat untuk menghibur wisatawan yang ada di situ. Jadi kita memberikan sebuah solusi
value pengelolaan yang ada di suatu tempat yang berpeluang untuk menjadi agrowisata tentunya harus melihat karakteristik potensi yang ada di situ. Ya, aspek hiburan mungkin bisa kita ambil dari pengolahan atau mungkin dari aktivitas misalnya menangkap ikan, kemudian mengolah hasil pertanian, atau mungkin ikut wisatawan itu diajak ikut memanen, ikut memandikan kerbau dan sebagainya. Itu menjadi sebuah aktivitas keunikan, dan itu tentunya tidak bisa kita hadirkan karena itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada di situ. Jadi itu ada aspek yang edukasi dan hiburan, itu tergantung dari aspek kelokalan. Jadi ya adik-adik harus peka melihat potensi apa yang ada di situ, kemudian menuliskan, menjabarkan, kemudian baru kita berbicara bagaimana sih kita merumuskan hiburan apa yang cocok di situ, kemudian aspek edukasi apa yang cocok di situ. Ya. Jadi proses produksi, produksi pertanian ada proses, kita combine dengan pariwisata, ada aspek yang pelengkapnya adalah hiburan dan edukasi. Itu namanya agrowisata. Kemudian aspek kegiatan yang meliputi dengan agrowisata ini ada beberapa hal yang harus kita identifikasi, yaitu proses membeli produk langsung di area pertanian. Ya, ini bisa kita menjadi bagian dari pusat oleh-oleh. Jadi hasil pertanian apa yang mungkin di situ ada apel misalnya, kemudian di situ ada bibit apel, kemudian di situ ada pengolahan hasil buah apel. Nah, itu menjadi produk langsung di area pertanian. Kemudian mengikuti alur tanaman jagung, yaitu misalnya di situ karena proses agrowisata di situ ada menawarkan produk berbasis tanaman jagung, ya bisa jadi kita proses menanam jagung, kemudian bagaimana proses memupuk, kemudian bagaimana proses membersihkan rumput dan sebagainya. Itu secara tradisional seperti apa, itu sebuah bagian dari daya tarik yang ditawarkan. Kemudian memetik buah, kita menawarkan di situ ada perkebunan, itu juga menjadi bagian dari agrowisata yang bisa kita kembangkan. Kemudian memberi makan binatang, jika pada situ mungkin ada hewan-hewan ternak yang bisa kita jual, ya, dan dalam tanda kutip sebagai atraksi wisata, itu bisa kita kembangkan menjadi aktivitas memberi makan binatang. Ya, kemudian menginap karena itu juga bagian penginapan itu menjadi bagian dari aktivitas agrowisata, itu bisa ditawarkan, sehingga ini bagian dari daya tarik, ya. Apabila kita memiliki homestay, kita bekerja sama dengan masyarakat di situ yang memiliki rumah atau pemondokan yang memang bisa kita sewakan untuk kegiatan wisata di situ, ya, itu bisa menjadi sebuah daya tarik. Ya, jadi ada penginapan di area pertanian, baik itu kita menyediakan sendiri atau mungkin kita bekerjasama dengan warga yang ada di sekitar untuk menyediakan penginapan. Jadi ini juga proses, ya, memberikan sebuah penyadaran kepada masyarakat di sekitar bahwa mengajak masyarakat untuk ikut juga masuk ke dalam aktivitas wisata, karena memang agrowisata ini sebuah proses panjang sebenarnya, karena kita berbicara bagaimana kita menggabungkan sektor pertanian. Mungkin mereka awam, ya, dengan aktivitas pariwisata, tapi bagaimana kita menggabungkan orang-orang dengan berbagai cara pandang yang berbeda-beda ini untuk ikut bergabung, untuk ikut mengembangkan aktivitas wisata berbasis agrowisata. Jadi ini proses panjang, nggak bisa kita berbicara 1-2 hal, tapi ini proses panjang yang berkelanjutan. Ya, namanya pariwisata memang harus memiliki perjalanan yang cukup panjang, karena kita mengembangkan sesuatu itu belum tentu langsung bisa memberikan dampak bagi masyarakat, tapi bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu untuk bisa memiliki sebuah peluang bisnis yang berkelanjutan. Ya, memang mereka sudah punya bisnis tertentu, tetapi bagaimana, yaitu pertanian itu, tapi bagaimana kita berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa bisnis
bisnis mereka akan semakin berkembang dengan aktivitas pariwisata. Ya, dengan berbagai macam ya, entah mereka menyediakan souvenir, mereka menyediakan akomodasi, menyediakan kuliner dan sebagainya, itu menjadi sebuah aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Ya, itu memberikan sebuah keyakinan yang memang cukup panjang ya, karena memiliki tantangan tertentu. Ya, inilah agrowisata itu memiliki sebuah berbagai tantangan yang memang sangat harus kita pertimbangkan. Ya. Kemudian ada beberapa hal kategori agrowisata yaitu penjualan langsung kepada konsumen, yaitu farm stand, yipik itu tinggal ngambil ya, misalnya ada tanaman pisang, tinggal menebang pisang, tanaman buah-buahan yang lain tinggal memetik aja. Kemudian pendidikan agricultural, kunjungan anak sekolah, ini pasar ya, kita bicara pasar, siapa sih segmen pasar kita kalau kita memiliki produk agrowisata seperti ini, yang paling cocok untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah agrowisata seperti ini. Jadi ini proses yang sangat panjang yang terkait dengan bagaimana mengidentifikasi siapa sih segmen pasar kita yang cocok untuk di situ. Kemudian keramah tamahan ya, ini harus menjadi bagian yang harus tidak terpisahkan. Keramah tamahan masyarakat yang ada di situ. Masyarakat di situ akan welcome dengan ide-ide kita untuk mengembangkan agrowisata. Ya, kecuali kalau memang kita memiliki modal sendiri, itu bisa mengembangkan sendiri dengan biaya sendiri. Tapi kalau kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di situ, tentunya kita harus memiliki suatu identifikasi khusus ya. Ini kan keramah tamahan ini sebenarnya tradisi masyarakat yang ada di situ. Jadi masyarakat itu memiliki corak tertentu, setiap suku, adat, budaya itu memiliki kebiasaan. Keramah tamahan itu menjadi bagian dari kebiasaan, biasa tersenyum, biasa menyapa dan sebagainya, itu ramah. Itu budaya masyarakat yang ada di situ, itu bisa kita kembangkan ya, kita menjadi aset yang sangat potensial, karena keramah tamahan itu identik dengan kelokalan itu sendiri ya. Kemudian aspek berikutnya adalah rekreasi ya, berburu, mengendarai kuda dan sebagainya, itu menjadi bagian dari aktivitas supporting yang ada di situ, karena memang di situ ada, misalnya di situ ada kuda ya, kita manfaatkan untuk menunggang kuda, membersihkan kuda, memberikan makan dan sebagainya. Itu menjadi aktivitas rekreasi ya, karena mereka bisa melihat aktivitas tidak hanya pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya ya, satu paketnya di situ ya. Kemudian hiburan ya, hibrid, kemudian makan malam dan hasil pertanian, yaitu pengolahan ya, karena itu menjadi sajian kuliner. Hasil pertanian itu menjadi sebuah produk yang bisa dikembangkan, bisa dijual langsung atau bisa diolah menjadi kuliner, entah itu makan siang atau makan malam dan sebagainya, itu menjadi bagian dari produk yang tidak terpisahkan. Ya, ini menjadi hal yang sangat unik sekali apabila kita memiliki satu binaan agrowisata yang bisa kita munculkan dan bisa berkembang. Itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan buat kita, membanggakan buat kita, karena memang kita bicara agrowisata ini, kita bicara sesuatu yang sangat memberikan dampak ya, memberikan dampak kepada aspek-aspek yang masyarakat yang lain ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah faktor-faktor penting dalam agrowisata yang harus ada diperhatikan, bahwa definisi agroturism harus memiliki faktor, yaitu kombinasi elemen penting pariwisata industri pertanian. Itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada elemen industri pertanian ya, dari proses yang tadi, dari A sampai Z itu menjadi proses, dan itu bisa dijual menjadi aktivitas pariwisata. Apabila itu kurang layak ya, menurut kita kurang layak, kurang menarik, kita bagaimana kita meng-create lagi, menciptakan lagi, kemudian menyeting lagi agar industri pertanian itu yang kita jual itu menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik, daya pikat ya, untuk pariwisata. Itu harus kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah menarik pengunjung untuk berkunjung ke tempat kegiatan pertanian ya.
ini menjadi segmen. Kita harus bicara ini beda lagi. Ya, saya sampaikan tadi, kita harus memiliki segmen tertentu sesuai dengan produk yang kita kembangkan. Nah, segmennya adalah anak-anak mana? Anak-anak TK, atau anak-anak SD, atau anak-anak SMP, atau mereka anak kuliah. Itu harus berbeda, kita bedakan. Jadi produk yang kita kembangkan ini cocok untuk siapa? Cocoknya untuk apa? Untuk siapa? Karena kalau kita bicara anak-anak itu kan berbeda-beda, keinginannya kan berbeda-beda. Anak TK yang mungkin ini sesuatu ya memiliki sesuatu yang produk yang khas ya, yang unik ya, memang karena memang anak TK nggak mungkin mereka datang sendiri, tetapi mungkin didampingi oleh orang tuanya. Itu kita harus meng-create juga produk khusus untuk orang tuanya ya. Jadi kita harus memiliki kepekaan di situ, sensitivitas bagaimana kita membangun sebuah produk yang memang memiliki cita rasa bagi segmen yang kita bidik, yang cocok untuk mereka, yang tepat sasaran. Itu yang harus kita kembangkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah didesain untuk meningkatkan pendapatan pertanian. Dan tentunya kalau kita bicara pertanian ya tentunya harus pendapatan mereka per musim seperti apa. Misalnya tanaman padi selama 3 bulan mereka akan harus menghasilkan padi, kemudian jual, yaitu adalah hasil pertanian. Tapi bagaimana kita menambahkan unsur kualitas dari hasil pertanian itu melalui aktivitas pariwisata, yaitu prosesnya. Kita menjual proses ya, proses menanam, proses memberikan pupuk, pengolahan pupuk, kemudian membajak dan sebagainya. Itu proses, itu bisa kita jual ya, memberikan suatu nilai tambah. Tentunya dalam mendesain ini kita harus bekerjasama dengan orang-orang pemilik lahan ini. Pemilik lahan ini kita harus bekerjasama, kita memberikan landasan kita adalah kesepakatan bersama, bagaimana nanti pendapatan bagi hasil seperti apa dengan kelompok sadar wisata yang ada di situ. Kita bagaimana nanti ada tamu seperti apa mekanismenya dan sebagainya. Ini harus kita bicarakan tentunya dari awal agar masing-masing pihak itu memberikan dukungan kepada kita yang apa yang kita lakukan. Itu yang sangat penting sekali. Kita harus memiliki dasar kesepakatan bersama bahwa pertanian ini harus kita kembangkan. Tidak hanya kita berpacu pada hasil pertanian untuk setiap musim panennya, tetapi bagaimana selama proses ini kita berbicara pariwisata, dan itu akan melengkapi, mendukung ya, meningkatkan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi mereka. Ya tentunya ini proses panjang lagi. Tetapi tentunya apabila kita bisa meyakinkan, ini akan memberikan stimulus yang bagus untuk orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin kita ambil fokus pada beberapa orang yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk mengembangkan pariwisata, dan mungkin bisa menstimulus orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian berikutnya adalah menyediakan rekreasi, hiburan atau pengalaman pendidikan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, rekreasi, hiburan, pengalaman pendidikan itu menjadi proses yang harus kita tawarkan dalam agrowisata ini, karena kita tidak bisa menawarkan sesuatu yang hanya memandangkan alam, tetapi apa yang bisa kita suguhkan untuk menarik, untuk mereka bertahan lama di situ, untuk bisa menghabiskan uang di situ, untuk agar produk kita banyak yang laku di situ. Kita harus proaktif, yang memikirkan bagaimana sih produk-produk yang kita kembangkan ini ya tentunya berbasis kreatif, kemudian hiburan atau pengalaman dan sebagainya. Itu yang harus kita kembangkan. Ya, aktivitas yang di dalam agrowisata ini termasuk di dalam agrowisata adalah outdoor recreation, yang termasuk adalah fishing, hunting, wildlife study, horseback riding, kemudian ada education experience, kemudian ada entertainment, ada hospitality service, ada on-farm direct sales. Aktivitas di dalam agrowisata. Jadi tentunya kita nggak bisa masukkan semuanya ya. Kita fokus produknya seperti apa, tergantung dari potensi yang ada di situ. Ya, kita kembangkan apa sih? Oh, ternyata di situ memang ada potensi, misalnya ada education experience. Karena di situ kaya akan education experience, ya kita kembangkan education experience. Ya, entah di situ ada namanya cooking classes, itu seperti paket ya.
cooking classes, wine tasting, canning tours itu ini paket ya. Ada paket karena ini tergantung dari produk yang mereka kembangkan di situ. Dan di situ ada makanan yang berasal dari hasil pertanian, entah itu jagung, entah itu padi dan sebagainya, itu kembangkan untuk menjadi proses edukasi kuliner, namanya cooking classes. Ya, cooking classes kita buat paket misalnya 5 orang, harganya mungkin per orangnya 50.000 untuk bisa memasak cooking class, bisa membuat kue dan sebagainya berbasis bahan dasarnya adalah dari hasil pertanian yang ada di situ. Kemudian ada wine tasting. Kalau wine tasting itu ya tergantung dari potensinya. Ternyata di situ ada potensi anggur ya, bisa kita manfaatkan untuk pengolahan anggur untuk menjadi apa, kemudian bagaimana pengembangan bibit anggur dan sebagainya, itu menjadi proses education experience, tergantung dari produknya apa yang ada di kembang yang ada di situ. Entertainment juga sama, harvest festival, bahkan itu ini menjadi proses yang memang event, yang ini event tahunan yang memang kita bicara bagaimana kita meng-create sebuah event yang bisa kita kembangkan setiap tahunnya, baik itu festival maupun terkait dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin bisa kita kembangkan di yang event itu kita kembangkan setiap tahunnya dengan waktu tertentu ya, entah itu pada saat panen raya dan sebagainya kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah hospitality service, itu ada namanya farm stays, guide tours, and outfitter service. Jadi farm stays itu tinggal, jadi masyarakat pengunjung itu bisa merasakan sensasi untuk tinggal di area pertanian dengan keramahan masyarakat yang ada di situ. Jadi kita menyediakan guest house atau mungkin bekerja sama dengan masyarakat penyedia homestay yang ada di situ untuk menyediakan penginapan bagi pengunjung untuk kita layani dari proses makannya, kemudian proses aktivitas paket-paket yang kita sediakan di situ bagi mereka. Jadi bisa merasakan sensasi untuk tinggal di pedesaan ya. Jadi ini harus bisa kita tapi tentunya harus kita berdasarkan pada identifikasi, kembali lagi identifikasi potensi yang ada di situ, apa saja yang bisa kita kembangkan untuk dijual. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah on-farm direct sales, UPIC operation. Ini UPIC operation ini ya, tentunya berdasarkan pada potensi. Kalau di situ ada potensi buah-buahan, ya bisa dikembangkan untuk petik buah, paket petik buah, atau mungkin untuk misalnya di situ ada peternakan, perikanan dan sebagainya, kita bisa on direct sales seperti itu. Jadi beberapa hal yang mungkin terkait dengan potensi-potensi yang memang seperti misalnya potensi enterprises ya, kalau seperti ini order creation, education experience, direct agricultural sales, accommodations, entertainment, emotions, itu bagian dari paket-paket yang bisa kita kembangkan ya, tergantung dari bagaimana kita mengidentifikasi potensi yang ada di situ ya. Potensi apa yang ada di situ kita tulis semua sedetail mungkin. Kita harus menggunakan adik-adik harus bagaimana sedetail mungkin bisa memetakan potensi itu, untuk kemudian rencana pengembangan seperti apa ya, itu harus dipetakan. Jadi kemampuan kita harus bagaimana kita memetakan ini. Kemampuan kita ini akan menentukan peluang pengembangan agrowisata yang lebih masif lagi. Semakin kita jeli memetakan potensi yang ada di situ, semakin baik kita akan mendapatkan berbagai dampak yang positif dari pengembangan agrowisata. Nah, beberapa mungkin bisa dilihat dari aktivitas yang ada di situ yang bisa terkait dengan agrowisata. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa adik-adik lihat, misalnya ada 7 wonders, 7 wonders of agritourism yang mungkin bisa dipahami. Ada 8 agritourism destination in the world ya, ada 8. Salah satunya mungkin ada di Taiwan, ada di Tuscany. Itu ini bagian dari
jenis-jenis agrowisata yang dikembangkan di berbagai negara ya memang menjadi berbeda ya. Kita kalau kita kembangkan belum tentu kita kembangkan contoh ini kita terapkan di daerah kita tentu berhasil, tapi kita harus melihat tentunya pada aspek potensi yang ada di situ apa yang harus kita kembangkan, di berhasil seperti apa tentunya berbeda-beda ya. Ini seperti ini dari situ tapi kita menjadi sebagai contoh ya, konsepnya seperti apa ini bisa dicontoh, dan tentu ya nggak bisa kita terapkan semuanya pada masyarakat yang ada di situ. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kekurangan, semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.